Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Matan An-Nubdah di dalam fikih madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan pembahasan kita masih di dalam Kitabus Shalah dan telah masuk pada pembahasan rukun-rukun di dalam salat. Telah kita kaji rukun salat yang ketiga, yaitu berdiri, al-qiyamu in qadira, berdiri bila mampu. Karena berdiri di dalam salat fardu, hukumnya rukun salat. Kapan ditinggalkan padahal dia mampu melakukannya, maka batallah salatnya. Berbeda kalau dia tidak mampu karena dalam kondisi sakit misalnya, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk, baik duduk di lantai ataukah misalnya dia memilih duduk di atas kursi. Kalau juga tidak mampu duduk, maka dia boleh sholat dengan berbaring di rusuk sebelah kanannya atau berbaring di rusuk sebelah kirinya. Dan kalau tidak mampu juga, maka sholat dengan berbaring terlentang dengan menghadapkan kaki ke arah kiblat. Dan jika tidak mampu juga, maka sholatlah sesuai dengan kemampuannya. Dan telah berlalu hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu di dalam permasalahan ini. Kemudian rukun sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini juga sudah kita terangkan, karena dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan beliau menyebutkan membaca surat Al-Fatihah dengan membaca basmalahnya, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan terjadi silang pendapat di kalangan ulama, apakah basmalah dijaharkan atau disirkan. Yang ma'ruf di madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bacaan basmalah itu dijaharkan. Ini di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Berbeda dengan madhab yang lain yang memilih untuk membacanya tetapi mensirkan bacaan basmalah itu. Mensirkan bacaan basmalah itu.
Dan telah kita terangkan tentang hal ini. Kemudian juga ditekankan oleh beliau wat tasdidat, dan perlu memperhatikan tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini diperhatikan secara khusus surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya rukun di dalam bacaan ketika membaca Al-Quran. Surat Al-Fatihah satu-satunya rukun di dalam sholat. Adapun surat-surat yang lain, maka dia bukan rukun sholat. Sehingga bacaan Al-Fatihah harus diperhatikan mana yang bertasdid, mana yang tidak bertasdid. Dan perlu diketahui, tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah jumlahnya ada 14. Jadi kalau kita perhatikan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, jumlah tasdidnya ada 14. Kata ulama bahwa kapan dia tidak mentasdid salah satunya saja, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Dan kalau tidak sah bacaan Fatihahnya, berarti sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena kalau dia tidak membaca dengan tasdid pada huruf-huruf yang ditasdid, dia tidak baca tasdid, berarti dia mengurangi huruf di dalam bacaan surat Al-Fatihah. Dan mengurangi huruf itu bisa membatalkan surat Al-Fatihah. Dan yang paling seringnya terjadi, ini yang perlu diperhatikan bagi orang yang baca surat Al-Fatihah di dalam sholat, yang sering kali kurang tasdidnya ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, itu dengan tasdid. Kapan kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa mentasdid huruf ya-nya, maka bisa membatalkan surat Fatihahnya. Karena ingat, tasdid itu menunjukkan bahwa apa? Ada dua huruf di situ, bukan satu huruf. Kalau dia tidak baca tasdid, berarti mengurangi satu huruf, dan itu membatalkan bacaan surat Fatihah. Dan paling seringnya apa? Pada kalimat iyyaka, iyyaka. Nah, itu dengan tasdid. Jangan sampai ada yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasdid. Itu bisa membatalkan surat Al-Fatihah. Bisa membatalkan bacaan surat Al-Fatihah. Nah, terlebih lagi dari sisi makna. Karena kalau tidak ditasdid, iyyaka tanpa tasdid, itu artinya cahaya matahari. Iyyak itu cahaya matahari. Maka kalau dibaca iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari kami menyembah. Nauzubillah. Kesyirikan. Iyyaka nasta'in tanpa tasdid iyyaka nasta'in, kepada cahaya matahari kita minta pertolongan. Nauzubillah. Kesyirikan, ya kan? Nah, makanya harus diperhatikan. Tasdid dalam surat Al-Fatihah ada berapa tadi? 14. Coba kalau antum buka surat Fatihah, hitung aja tasdidnya. Dari basmalah sampai waladhdallin. Itu ada 14. Maka itu yang perlu diperhatikan. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian rukun yang kelima. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Rukun yang kelima dari rukun salat, di sini kata beliau warruku'u, yaitu ruku'. Ruku' adalah rukun dari rukun-rukun salat. Dan dia disyariatkan di dalam salat setelah berdiri membaca ayat Al-Quran. Selesai dia membaca itu, maka dia bertakbir, takbiratul intiqal, takbir perpindahan gerakan dari berdiri menuju ruku. Nah, dia takbir dulu, Allahu Akbar, ya, bersamaan dengan takbirnya dia ruku. Jadi ingat, ruku dengan takbir
perpindahan dari berdiri ke ruku itu dilakukan bersamaan. Bukan dia berdirinya dia takbirnya Allahu Akbar baru dia ruku. Atau takbirnya pada saat dia ruku baru takbir. Pada saat dia sudah ruku baru Allahu Akbar, keliru. Yang benar apa? Takbir pada saat mau ruku bersamaan dengan gerakan ruku. Jadi kalau misalnya dia berdiri begini, kemudian dia mau ruku, dia bilang Allahu Akbar. Nah, jadi barnya pada saat sudah ruku. Pada saat sudah ruku. Jadi bersamaan. Nah, begitu tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan terkait dengan ruku ini menjadi rukun solat, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikenal dengan hadisul musii salatahu. Hadis orang yang keliru solatnya itu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada dia cara solat yang benar. Kata Nabi, dan hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, idza qumta ila salati fakabbir. Apabila kamu berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari ayat Al-Qur'an. Maksudnya bacalah surat Al-Fatihah. Nah, kemudian setelahnya tsummarka. Kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an. Sampai kamu tumakninah dalam rukukmu. Dan telah berlalu bahwa para ulama menjadikan hadisul musii salatahu, hadis orang yang keliru salatnya ini, apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini, ya, itu menjadi ukuran para ulama dalam menentukan mana yang merupakan rukun-rukun solat dan mana yang bukan. Dan Nabi menyebut dalam hadis itu ruku, menunjukkan bahwa ruku adalah bahagian dari rukun solat. Kapan dia tinggalkan, ya, atau dia ruku tapi tidak sempurna rukunya, maka solatnya tidak sah. Kapan dia tinggalkan ruku atau dia ruku namun tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Anak-anak di belakang, ya, mungkin ditenangkan ya ibu-ibunya. Taib. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian. Nah, disebutkan ruku dan sujud. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Disebutkan oleh para ulama, ya, ketika Allah menggantikan dalam ayat ini kata solat dengan ruku dan sujud, ini menunjukkan bahwa ruku dan sujud adalah bahagian yang terpenting di dalam solat, dan dia adalah rukunnya solat. Dia adalah rukunnya solat. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah juga, sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah bertutur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila shalah, apabila berdiri untuk salat, yukabbir, beliau takbir hina yaqum, ketika berdiri, takbiratul ihram. Tsumma yukabbir hina yarka', kemudian beliau takbir lagi ketika ruku. Tsumma yaqulu, kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamida, untuk bangkit dari ruku. Hina yarfa'u sulbahu minar raqa'ah, ketika beliau mengangkat tulang rusuknya dari ruku. Hadits-hadits ini menunjukkan
ketika Nabi bertakbir itu hina yakum, ketika takbir untuk ruku, hina yarka, hina menunjukkan bahwa ucapan takbir bersamaan dengan perpindahan gerakan. Bersamaan dengan perpindahan gerakan. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, hanya saja yang perlu diperhatikan, kalau ruku dalam salat berjamaah, bagi makmum nanti dia boleh turun ruku setelah imamnya ruku. Jadi kalau imam belum sempurna ruku, makmum tidak boleh ruku duluan. Nah, makmum tidak boleh ruku duluan. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan si makmum mendahului imamnya atau bersamaan dengan imam. Nah, ini dua-duanya tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh mendahului imam, tidak boleh juga bersamaan dengan imam. Berarti bagaimana? Nanti imammu sempurna ruku, baru kamu ruku. Jadi jangan sampai imam misalnya baru setengah rukunya, makmum sudah mau ruku, jangan. Tetapi biarkan imammu sempurna rukunya, baru kamu turun ruku bagi makmum. Dan ini juga berlaku dalam semua gerakan. Ketika nanti imam i'tidal tegak lurus, baru kamu bangkit. Ketika imammu sudah sujud di lantai, baru kamu sujud. Jadi jangan imam baru misalnya meletakkan lututnya di lantai atau tangannya di lantai, baru makmum turun sujud. Jangan. Tapi kapan? Saat dia lihat imamnya sudah sujud di lantai, baru dia sujud. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan ini berdasarkan hadisnya Nabi. Dalam riwayat Bukhari Muslim kata Nabi, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a, kalau imam sudah ruku, lihat, imam sudah ruku, farka'u, barulah kalian wahai makmum ikut ruku. Menunjukkan kapan imam ruku? Nanti kalau imamnya sudah sempurna ruku, baru dia ruku. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita lihat dari sisi bahasa Arabnya, Nabi kan menyebut wa idza raka'a farka'u. Kalau kalian ruku, fa. Nabi sebutkan dalam bentuk huruf fa, farka'u. Di mana di dalam bahasa Arab huruf fa tufidut tartib, memberikan faedah tartib, harus berurutan, sehingga dipahami bahwa nanti imam itu ruku sempurna, barulah kalian makmum ruku. Sehingga tidak boleh imam itu atau makmum itu ya belum sempurna imamnya ruku, dia langsung ruku, tidak boleh. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam ruku, yang merupakan bahagian dari rukun salat, ya, kata beliau di sini disebutkan dalam syarahnya, bi ayyan haniya bilan khinasin bihaitsu tunalu rahatahu rukbataihi law arada wad'aha aw law arada wad'ahuma alaihima. Ya. Caranya ruku minimal ruku itu, ini batas minimalnya. Jadi ruku itu ada batas minimal sah dan ada batas sempurnanya. Berarti apa? Kita kalau ruku, minimalnya ruku kita sah. Tetapi paling sempurnanya kalau kita ruku ya sesuai nanti dengan apa yang kita sebutkan dari hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan dulu kadar ruku yang menjadikan rukunya kita sah. Jadi ruku itu nanti sah kalau seseorang pada saat ruku dia menunduk ya dengan condong ke depan bilan khinas, tanpa inkhinas, ya, tanpa inkhinas, di mana ya kedua tangannya
mampu untuk menggenggam kedua lututnya. Nah, jadi begini, kadar minimal ya orang yang ruku itu, kalau dia ruku minimal tangan ini bisa menyentuh lutut. Ya, kalau begini, ini sudah kadar sah, walaupun belum sempurna. Jadi kalau ada orang ruku, dia begini saja, kan sudah menyentuh kan? Sudah menyentuh lutut. Nah, ini sah. Berarti tidak sah kalau misalnya ruku, cuman kalau dia menunduk hanya menyentuh paha saja. Misalnya begini. Nah, ini baru menyentuh paha. Ini tidak sah kalau menunduknya begini. Tapi kalau sudah menunduk begini, sudah kena lutut, nah ini sah. Jelas ini? Nah, bilan khinas, tetapi jangan sampai inkhinas. Inkhinas itu artinya ketika dia membengkokkan kakinya. Begini. Nah, kalau begini kan sampai ini. Ya kan? Nah, ini tidak boleh. Kaki harus apa? Lurus. Kemudian seperti ini. Ya. Kaki lurus dan seperti ini. Ini kadar minimal, kadar sahnya ruku kita. Jadi kalau ada orang ruku sekedar begini, sah. Rukunya sah. Walaupun kurang sempurna. Nanti ada batas sempurnanya, yakni yang paling bagusnya nanti diluruskan badannya, ya kan? Kepala nanti tidak mendongak dan seterusnya. Jelas ya? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka ini dari perkara yang perlu diperhatikan di dalam batas sahnya ruku. Ya. Adapun ya, ruku yang sempurna dijelaskan oleh Nabi dalam beberapa hadis. Seperti di dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Abu Humaid As-Sa'idi, "Ana kuntu ahfadukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku ini, kata sahabat Abu Humaid, aku yang paling hafal terhadap bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Nah, beliau ingin mengajarkan kepada manusia ketika itu salat yang benar sesuai tuntunan Nabi. Ra'aituhu, aku melihat Nabi, idza kabbara, kalau beliau ruku, ya, kalau beliau bertakbir, kalau beliau bertakbir, ja'ala yadaihi, maka beliau menjadikan kedua tangannya hida amangkibaih, sejajar dengan kedua pundaknya. Ya, sejajar dengan kedua pundaknya, begini. Nah, walaupun nanti ada juga riwayat sejajar dengan kedua telinganya. Ya. Kemudian wa idza raka'a, nah ini pembahasan kita. Dan kalau beliau ruku, amkana yadaihi min rukbataihi. Ya. Beliau menjadikan kedua tangannya, ya, kedua telapak tangannya, ya, menggenggam kedua lututnya. Nah, jadi ketika ruku, tangan itu bukan sekedar diletakkan, tetapi digenggam, seakan-akan dicengkram begini. Kemudian posisi tangan dibuka, bukan dirapatkan, tapi di apa? Dibuka begini. Jadi seakan-akan tangan mencengkram lutut. Nah, makanya keliru kalau ada orang sholatnya menggenggam betis. Ada sebagian orang rukunya digenggamnya betis, keliru. Yang benar apa? Yang digenggam adalah lutut, bukan paha, bukan betis, tetapi apa? Lutut. Ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis, ya, kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, ya, kata beliau, "Tsumma hasara dhahrahu." Kemudian beliau, ya, meratakan punggungnya. Nah, jadi punggung ini diratakan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku punggungnya betul-betul lurus dan rata. Ya, sampai kata Ali bin Abi Thalib, ya, menceritakan dalam hadis riwayat Ahmad, kata Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, kalau ruku, law wudi'a qadhun min ma'in ala dhahrihi lam yuhraq. Andaikan ditaruh air di atas punggung beliau, niscaya tidak tumpah. Nah, ini gambaran saking lurusnya rukunya Nabi itu. Nah, berarti kalau rukunya Nabi itu terlalu turun begini, ya,
Nah, berarti apa? Tumpahlah air. Ya, atau rukunya begini, ya. Sekalipun sah ya kan? Sekalipun sah. Ya, cuman masih tumpah air. Nah, Nabi itu kalau ruku saking lurusnya, kalau ditumpahkan air di atas punggungnya, airnya tidak tumpah. Ini gambaran saking lurusnya rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, ini ikhwani fidin a'azani Allahu wa iyyakum. Juga di dalam hadis Abu Humaid yang lain, riwayat Abu Daud, idza raka'a amkana kaffaihi min rukbatai. Beliau kalau ruku, beliau letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Wa farraja baina asabi'ih, dan beliau merenggangkan jari jemarinya. Ini tadi kita sebut. Bukan dirapat ketika menggenggam lutut, tetapi apa? Direnggangkan jari jemari ini. Iya. Kemudian kata beliau, "Tsumma hasara dhahrahu." Ya. Kemudian beliau ya membungkukkan badannya, punggungnya, meluruskannya, ghaira muqni' ra'sahu wala safih bi khaddihi. Ya. Tanpa beliau mendongakkan kepalanya, tidak pula menundukkan kepalanya. Nah, jadi leher dan kepala itu sejajar atau lurus dengan apa? Punggung. Nah, jadi ketika ruku ya, walaupun sudah lurus ini punggung, jadi jangan juga mendongak begini. Kalau sudah lurus misalnya punggungnya, jangan mendongak begini. Atau terlalu membungkuk begini. Tetapi apa? Lurus antara leher, kepala dan punggung. Itu batas sempurnanya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, hadis yang tadi kita sebutkan riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Juga dalam riwayat Aisyah begitu. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Kata Ibunda Aisyah, Nabi kalau ruku beliau tidak ya mendongakkan kepalanya dan tidak juga menundukkan kepalanya. Terus bagaimana? Tetapi beliau luruskan dengan punggungnya. Beliau meluruskan dengan apa? Dengan punggungnya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ini batasan ketika ruku yang sempurna. Jadi paham ya? Ada ruku yang sah. Bagaimana kalau ruku yang sah? Ya, sekedar dia menunduk tangan sampai ke lutut itu sudah sah. Ya. Tetapi yang sempurna ini yang tentu yang lebih afdol. Ya, kita kerjakan yang lebih apa? Yang lebih afdol, yaitu apa? Ya seperti tadi, diluruskan punggungnya, kemudian jari jemari direnggangkan, dicengkram lutut, ya. Kemudian dia luruskan kepalanya, tidak mendongak, tidak juga terlalu menundukkannya. Taib. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian rukun yang keenam. Rukun yang keenam kata beliau, wa tuma'ninatuhu. Tuma'ninah dalam ruku. Tuma'ninah dalam ruku. Ini rukun yang keenam. Apa maksudnya tuma'ninah dalam ruku? Ya, secara bahasa artinya dia tenang dalam rukunya. Tenang di dalam rukunya. Maksudnya tuma'ninah sukunun bainal harakataini. Diam di antara dua gerakan. Diam dulu. Ya misalnya ya, ketika dia mau ruku, ya. Ketika dia mau ruku, tuma'ninah dalam ruku, dia diam dalam rukunya antara dua gerakan. Gerakan pertama gerakan mau ruku, gerakan kedua bangkit dari ruku. Dia di antara itu tenang dulu walaupun sebentar, maka itu tuma'ninah. Nah, kalau ada yang bertanya, ukuran sebentarnya berapa Ustaz? Nah, kata sebagian ulama, ya, ukuran sebentarnya ya seperti kalau orang mengucapkan lafaz subhanallah satu kali. Ya. Jadi walaupun 1 detik. Kalau ucapan subhanallah ya mungkin 1 detik ya kan, atau mungkin bahkan tidak sampai. Ya. Ukurannya kata para ulama, kau tenang walaupun 1 detik, ya, walaupun sekedar mengucap subhanallah, itu sudah tuma'ninah namanya. Jelas ya? Ya, walaupun tentu saja ketika kita ruku ada yang kita baca. Ya. Cuman itu kan kadar minimal kamu tuma'ninah. Artinya kalau misalnya kamu tuma'ninahmu tidak sampai begitu, maka batal sholatmu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ruku, ya, walaupun 1 detik, ya, walaupun sekedar mengucap subhanallah, itu sudah tuma'ninah namanya. Jelas ya? Ya, walaupun tentu saja ketika kita ruku ada yang kita baca. Ya. Cuman itu kan kadar minimal kamu tuma'ninah. Artinya kalau misalnya kamu tuma'ninahmu tidak sampai begitu, maka batal sholatmu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ruku, ya,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tumaninah itu. Langsung. Enggak tumaninah, berarti batal salatnya. Ya, batal salatnya. Nah, dia mesti tenang walaupun misalnya kalau dihitung pakai cuma 1 detik, ya. Nah, itu sudah dikatakan tumakninah. Ya, tentu sempurnanya kalau dia membaca bacaan dalam ruku, dia baca subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya. Nah, baru setelahnya dia bangkit dari ruku. Itu tentu lebih sempurna. Cuman kalau dia lewat dari tumakninah tadi bisa membatalkan apa? Bisa membatalkan salat. Nah, kata beliau di sini bihaitsu tastaqirru a'dha'uhu, di mana semua anggota tubuhnya tenang berada dalam posisinya. Berada dalam posisinya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, maka jangan sampai ya seseorang itu ketika ruku ya dia tidak tumakninah. Karena tumakninah dalam ruku rukunnya salat. Apa tadi tumakninah? Tenang walaupun sebentar antara 2 gerakan. Kalau dia ruku, tumakninah dalam ruku, diam dulu sebentar, baru setelahnya dia bangkit. Jelas ini? Yang ketujuh, dari rukun salat yang ketujuh adalah al-i'tidal. Ya, i'tidal. I'tidal juga merupakan rukun salat. Ya. I'tidal itu bagaimana? Ya, i'tidal itu yaitu pada saat orang bangkit dari rukuknya dengan mengucap sami Allahu liman hamidah. Kapan dibaca sami Allahu liman hamidah? Bersamaan dengan bangkitnya dia dari rukuk. Jadi jangan sampai ucapan sami Allahu liman hamidah pada saat masih rukuk. Sami Allahu liman hamidah baru dia bangkit. Keliru. Atau sami Allahu liman hamidahnya pada saat berdiri. Ya, dia berdiri dulu baru sami Allahu liman hamidah. Keliru. Yang benar apa? Bersamaan. Pada saat mau bangkit dari ruku menuju i'tidal langsung sami Allahu liman hamidah. Nah, hamidahnya pada saat berdiri. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, adapun ucapan Rabbana walakal hamdu, itu diucapkan saat berdiri, saat i'tidal. Baru diucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan perlu diketahui bahwa i'tidal itu ya adalah rukun yang paling pendek dari semua rukun-rukun salat. Maksudnya apa? Kalau i'tidal jangan terlalu lama-lama, ya. Jangan terlalu lama-lama. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, kalau misalnya kau terlalu lama sampai seperti baca Fatihah bisa membatalkan salatmu. Kenapa? Karena i'tidal adalah rukun salat yang paling pendek. Tidak sama dengan sujud. Tidak sama dengan ruku, panjang-panjangkan boleh. Tapi kalau misalnya i'tidal, ini rukun salat paling pendek, dipanjangkan tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sampai panjangnya setara dengan membaca surat Fatihah, bisa membatalkan salat. Karena dia memanjangkan rukun yang harusnya pendek. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian kata beliau, wa tuma'ninatuhu, dan tumakninah dalam i'tidal. Nah, lagi-lagi disebut tumakninah di dalam i'tidal. Apa artinya tumakninah tadi? Tenang dulu, baru setelahnya dia sujud lagi, takbir untuk sujud. Tidak boleh baru dia i'tidal langsung sujud, tidak boleh, tidak tumakninah. Ya. Makanya kita bisa pastikan ya, ada orang kalau sholat 20 rakaat 5 menit, ini batal sholatnya. Karena dipastikan tidak tumakninah, ya. Tidak tumakninah itu. Dan tumakninah rukunnya sholat. Ya, ini rukun yang keberapa ini? Yang ke-8. Tumakninah di dalam i'tidal. Kemudian yang ke-9, dari rukun sholat yang ke-9, wassujudu marrataini. Ya, sujud 2 kali sujud. Ya. Sujud 2 kali sujud, rukun sholat dua-duanya. Ya, kapan dia sujudnya sekali saja dalam 1 rakaat, maka batal. Dalam setiap rakaat sujud ada 2 kali. Ya kan? Sujud di dalam sholat ada dua
2 kali. Iya. Kemudian yang namanya sujud dengan meletakkan 7 anggota sujud. Apa 7 anggota sujud? Diterangkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi atau kata Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Saya, kata Ibnu Abbas, kata Nabi, ya, ini dalam hadis Ibnu Abbas meriwayatkannya dari Nabi SAW. Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan. Ada berapa semua? 7. Kata Nabi, al-jabahah. Al-jabahah. Cuma Nabi di situ menunjuk ke hidungnya. Ya. Maksudnya dahi dan hidung juga kena. Ya. Kemudian wal qadamain, wal kafain, kedua telapak tangan. Ya, ke telapak tangan. Bahkan disebut apa di dalam kitab ini wabutunu asabi'il yadain. Yang diletakkan adalah bagian dalam telapak tangan. Kapan ada orang sujud begini, sujudnya begini, maka batallah sholatnya. Kalau misalnya ada yang begitu ya, kalau misalnya yang begitu, karena yang diletakkan bukan telapak tangan, punggung telapak tangan. Ya, tidak boleh, harus apa? Telapak tangan yang diletakkan. Kemudian warrukbatain, kedua lutut. Kemudian wa atraful qadamain, dan kedua jari jemari kaki. Nah, ini harus menyentuh lantai. Kapan tidak menyentuh lantai salah satunya bisa membatalkan sholat. Misalnya ya, ada orang sujud begini, dia naikkan kakinya satu. Atau begini. Biasanya mau apa ini? Persiapan mau duduk. Ya kan? Sebagian orang gara-gara mau persiapan duduk, ya, dia harusnya sujud begini kan? Nah, tapi diangkatnya dulu satu. Ya. Diangkatnya dulu begini, persiapan. Ya kan? Ini bisa membatalkan. Kenapa? Karena dia tidak sujud di atas 7 anggota badan. Jelas ya? Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Atau misalnya ada orang sujud, ya, mulai dari sujud sudah garu-garu kepala, enggak pernah dia letakkan kedua tangannya. Ya. Garu-garu kepala, ya. Setelahnya bangkit dia dengan satu tangan. Misalnya dari sujud ya, Allahu Akbar, sudah. Allahu Akbar. Enggak buat apa, enggak sah salatnya. Kenapa? Karena enggak meletakkan 7 anggota sujud. Jelas ya? Kalau yang angkat lutut enggak ada kayaknya ya. Yang caranya. Nah, baik. Nah, jadi harus diletakkan 7 anggota sujud tadi. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ada perbedaan antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali tentang hidung. Kalau di madhab Syafi'i, hidung itu sunnah diletakkan. Artinya sunnah disentuhkan ke lantai. Di madhab Syafi'i, bukan rukun, bukan wajib. Berbeda di madhab Hambali. Kalau di madhab Hambali, hidung harus kena ke lantai. Ya. Kapan tidak kena ke lantai? Di dalam madhab Hambali tidak sah. Tapi kalau madhab Syafi'i, sah-sah saja. Karena yang wajib kata mereka cuman apa? Cuman dahi saja. Iya. Karena kata Nabi kan 7 anggota sujud. Kalau hidung juga masuk, berarti jadi 8 dong. Itu dalam madhab Syafi'i. Ya. Makanya Nabi kan ketika menyebutkan jabahah, Nabi menunjuk apa? Hidung. Di sini ada pertentangan. Kalau ucapan Nabi dahi, ya kan? Jabahah, dahi artinya. Cuman perbuatan Nabi apa? Menunjuk ke hidung. Ya. Yang diucapkan oleh Nabi namanya mantuk. Mantuk itu dalam istilah usul fikih itu yang dilafadzkan sama Nabi. Sementara perbuatan Nabi ke hidung itu namanya mafhum. Dan dalam kaidah usul al-mantuk muqaddam alal mafhum. Yang ternaskan, yang diucapkan oleh Nabi lebih didahulukan daripada yang dipahami. Ya. Dan ada juga kaidah mengatakan al-qaulu muqaddamun alal fi'li. Dalil ucapan lebih didahulukan daripada dalil perbuatan. Jelas ya? Walaupun tentu saja kan dalam mazhab Syafi'i hidung juga sunnah kan? Maka lebih amannya apa? Hidung juga kan kena, lebih amannya. Apalagi kalau kita merujuk ke mazhab Hambali, itu menjadi wajib bahkan rukun. Kalau di mazhab Hambali wajib ini kena. Makanya ikhwani fiddin perlu diperhatikan. Di mazhab Hambali kalau orang sholat pakai masker, ya, tidak menyentuh langsung ke lantai, tidak sah sholatnya.
kecuali kalau ada uzur. Ya misalnya di masa pandemi dulu kan, nah, itu ada uzur, tidak ada masalah. Tapi dalam kondisi normal tidak boleh, tidak boleh apa? Pakai masker, sholat pakai masker tidak boleh. Khususnya di mazhab apa? Hambali. Kalau di mazhab Syafi'i tidak masalah, karena mazhab Syafi'i hidung apa? Ya hidung sunnah. Kecuali kalau misalnya dia pakai masker, pada saat sujud dia buka dulu, ya kan hidungnya aja nempel, nah, mungkin. Jelas ini ya. Nah, jadi kalau misalnya lebih amannya ikhwani fiddin, kalau misalnya kita dalam kondisi normal ya, masker itu dibuka pada saat kita sholat supaya jangan sampai hidung ini apa? Tidak menyentuh lantai. Nah, perlu dipahami dari 7 anggota sujud, mana yang paling pentingnya? Kira-kira mana yang paling pentingnya dari anggota sujud? Betul, dahi yang paling penting. Kenapa dahi yang paling penting? Ya, karena pertama dia bagian paling mulia, dan itulah makna sujud ya kan. Orang sujud itu dikatakan dia sujud kalau wajahnya ini menyentuh lantai, ya kan. Dahinya ini menyentuh lantai. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, karena dahi ini yang paling mulia dari semua anggota sujud, maka dia punya hukum khusus. Hukum khususnya apa? Dahi ini tidak boleh ketutup, Pak. Tidak boleh ketutup. Beda kalau tangan. Telapak tangan, kalau ada orang sholat pakai sarung tangan, ya, tidak ada masalah, sah sholatnya. Ya, kalau ada orang sholat pakai sarung kaki, ibu-ibu kan pakai sarung kaki kan, misalnya, sah sholatnya. Apalagi lutut, tidak mungkin kita buka ini, kita bolongi kan, tidak mungkin. Berbeda dengan dahi, Pak, karena dia anggota sujud paling mulia, maka dahi ini jangan sampai ketutup begini, baru sujud. Ini yang sujud, ini tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Atau rambutnya terjuntai, yang rambutnya gondrong, ya terjuntai pada saat tidak pakai kopiah baru ya kan, tidak pakai kopiah, dia sujud di atas apanya? Rambutnya. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, bisa tidak sah. Jelas ini. Makanya perempuan ya, akhwat tidak boleh sholat pakai cadar. Kenapa? Karena menutup dahinya ya kan, kalau dia pakai cadar. Ya, menutup dahinya. Ya, kecuali kalau tadi cadarnya itu yang terbuka ini ya, dahinya terbuka, ya, tidak ada masalah dia sholat begitu. Tapi kalau misalnya dia sholat, ya, pakai cadar yang tertutup, tidak boleh. Ya, kecuali kata ulama, jikalau di sekitarnya ada ajnabi, ada laki-laki yang bukan mahram, maka boleh diberikan rukhsah keringanan. Tapi kalau misalnya tertutup atau misalnya di dalam rumah, tidak boleh pakai cadar. Bagi akhwat, tidak boleh pakai cadar, harus terbuka. Kenapa? Supaya dahi ini tersentuh. Kapan dia terhalang oleh kain, ya, terhalang oleh kopiah, terhalang oleh mukena, terhalang oleh jilbab, ya, atau misalnya kita pakai imamahnya panjang, ya, kemudian kita anukan ke samping, kita sujud di situ, tidak boleh. Jelas ini? Berbeda kalau sajadah ya. Kalau sajadah memang ya bukan bahagian dari yang kita pakai ya kan. Berbeda kalau yang kita pakai. Ya, kopiah misalnya tidak boleh. Atau rambut memang sudah bagian dari badan kita, tidak boleh. Jelas ini? Nah, disinilah makanya dahi itu punya kekhususan tadi. Karena dari seluruh anggota sujud dia yang paling mulia. Makanya dia harus terbuka. Orang kalau misalnya sholat tertutup begini tidak boleh. Jelas ya? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dari ini dari perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir di sini ikhwani fiddin, ketika sujud kata beliau di sini ma'at maksyufatan, nah, tadi harus terbuka, tidak boleh ada yang ketutup ini dahi, tidak boleh ya ketika sujud ya. Kemudian ma'at tahamul. Kemudian dia sujud ma'at tahamul. Tahamul itu artinya dia biarkan dahinya itu menyentuh tanah, jangan dia tahan dengan tangannya. Jangan sampai kalau ada orang sujud, ketika sujudnya begini ya, yang menahan itu cuman kedua tangan, sehingga dahi itu cuman sekedar nempel, nggak boleh. Kalau misalnya begini, nggak boleh begitu. Jadi yang menahan cuman apa? Kedua tangan. Harusnya pada saat sujud biarkan dahi itu menempel, ya, menumpu, ya, anggota badan kita
di tanah itu atau di lantai itu. Jadi 7 anggota sujud, jadikan dia sebagai tumpuan pada saat kita sujud. Jangan misalnya pada saat sujud hanya sebagian anggota badan saja yang kita jadikan tumpuan. Paham ini? Harus semuanya apa? Dijadikan tumpuan. Ya. Tidak boleh hanya sekedar menempel dalam keadaan dahi itu tidak tidak dijadikan tumpuan pada saat sujud. Mungkin begitu bahasa bagusnya ya. Atau ada bahasa lain? Ya, titik beratnya gitu ya. Dititik beratkan di situ juga, di dahi juga. Jangan sampai tidak dititik beratkan di situ. Ya, jelas ini. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Tetapi ingat, jangan juga terlalu ditekan pada saat sujud, apalagi digesek-gesek supaya hitam ini dahi. Jangan. Ya, karena itu bukan dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi biarkan dia turun saja. Ya, enggak juga kita tekan atau digesek-gesek, enggak. Tetapi biarkan dia jadikan titik titik berat. Ya, jadikan tumpuan di situ. Jelas ya? Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ini rukun yang 9 yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Ya, masih ada lagi rukun-rukun yang lain. Insyaallah taala akan kita jabarkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.